Udah dimasak aja. Kalau kepala babi mah dimasak aja. Jadi menurut saya nggak usah dibesar-besarkan. Teror terhadap Tempo terus berlanjut. Mereka menerima paket berisi 6 bangkai tikus. Petugas kebersihan Tempo menemukan kardus berisi 6 ekor tikus pada Sabtu kemarin sekitar pukul 8 pagi. Kejadian ini sudah dilaporkan ke Mabes Polri. Tim Bareskrim datang dan sekalian aja kami sampaikan bahwa hari ini juga ada kiriman teror lagi, yaitu kardus berisi kepala tikus yang dipenggal kepalanya. Yang dari hasil penelusuran kami, paket itu dilemparkan dari samping gedung dan sudah kita lihat berdasarkan kamera pengaman di sini, barang dilemparkan pada pukul 2 dini hari. Sebelumnya pada 19 Maret 2025, kantor Tempo juga menerima paket berisi kepala babi. Paket tersebut ditujukan untuk Francisca Kristi Rosana, wartawan Des Politik. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespon teror kepala babi dengan menyarankan untuk memasak babi itu. Menurut Hasan, teror itu merupakan masalah Tempo dengan pihak lain. Pemerintah tidak mau dikaitkan dengan teror tersebut. Kepala babi ini dinilai, terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. Kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi mah dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan gitu, Pak. Gimana Pak responnya, Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes lagi. Iya, sama, artinya dia nggak terancam kan? Pernyataan Hasan Nasbi itu menuai berbagai reaksi. Sehari kemudian, Hasan mengklarifikasi pernyataannya. Ia menjelaskan pernyataan tersebut adalah bentuk dukungan terhadap sikap jurnalis Tempo yang menjadi target teror. Menurutnya, jurnalis Tempo itu tidak menunjukkan ketakutan, melainkan justru melecehkan aksi teror itu dengan santai. Respon yang benar itu adalah respon seperti si Francisca itu, dengan mengecilkan si peneror. Artinya KPI si peneror nggak kesampaian. Saya menyempurnakan respon Cica itu ya kalian aja kan. Kalau orang kirim itu sebagai teror ternyata bahan makanan, ya dimasak aja lah. Soal kebebasan pers itu pemerintah nggak pakai teori lagi, tapi kan sudah pembuktian. Nggak ada yang dilarang bikin berita. Ketua Dewan Pers Nini Rahayu mengutuk keras teror kepada Tempo. Menurutnya, teror itu bentuk nyata ancaman terhadap independensi serta kemerdekaan pers. Wartawan dan media massa bisa saja dalam menjalankan tugasnya melakukan kesalahan, termasuk pemberitaan yang dikeluarkan oleh sebuah media. Namun, melakukan teror terhadap jurnalis merupakan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Tindakan itu sekaligus melanggar hak asasi manusia. Aparat keamanan harus segera menyelidiki teror yang menimpa kantor redaksi Tempo. Negara harus menjamin perlindungan bagi jurnalis dari segala bentuk intimidasi. Tim Liputan Kompas TV.